Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan ya, tentang metode penulisan karya ilmiah. Oke, kita lanjut untuk pertemuan hari ini. Jadi teman-teman sebelum masuk ke sini silakan absen. Ada link yang sudah saya bagikan, silakan isi absennya untuk mengisi kehadiran teman-teman pada kesempatan hari ini. Mohon maaf di sini agak ribut teman-teman. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, hari ini kita akan meneruskan tentang ini materi pertama ya, di pertemuan kedua tentang metode penulisan karya ilmiah. Teman-teman mahasiswa silakan simak videonya sampai selesai agar muatan materi kita tidak ada yang lepas ya. Baik, hari ini kita akan membicarakan tentang konsepsi atau konsep karya tulis ilmiah itu sebenarnya seperti apa. Secara sederhana, secara peta konsepnya itu seperti ini. Karya tulis ilmiah itu sebenarnya berawal dari keingintahuan manusia tentang apa yang ada di sekitarnya, tentang alam sekitarnya. Minimal teman-teman mahasiswa kan sering bertanya tentang abu itu apa, bagaimana, dan bentuk apa. Jadi ini sangat filosofis sebenarnya. Jadi karya tulis ilmiah itu dimulai dari landasan-landasan filosofi atau filsafat atau pemikiran-pemikiran yang ingin mencari tahu tentang sesuatu hal ya. Jadi langsung saja kita klik ini konsep karya ilmiah. Karya tulis ilmiah itu adalah karya tulis ini yang dibuat untuk memecahkan sebuah permasalahan dengan landasan teori atau metode-metode. Jadi karya tulis ilmiah itu dibuat sebenarnya untuk melihat atau mencari jawaban atas sebuah permasalahan. Tetapi cara menyelesaikan persoalan tersebut tentu kita harus menggunakan metode-metode yang relevan, yang sesuai dengan masalah yang kita ingin pecahkan. Jadi ini tentu metode yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Berikut itu konsepnya. Setelah itu teman-teman perlu melihat seperti apa sih konsep atau pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang apa itu, misalnya tentang pengetahuan, apa itu ilmu pengetahuan, kemudian bagaimana ilmu pengetahuan itu ada, dan untuk apa ilmu pengetahuan itu sebenarnya, apa gunanya ilmu, apa manfaatnya sebuah ilmu pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana seperti ini tentu akan mudah untuk ini ya ditemukan. Apa itu anak-anak saja di dalam kesehariannya, misalnya anak-anak yang baru mengenal alam sekitarnya, tentu teman-teman akan diberi pertanyaan apa itu kak, atau apa itu om, apa itu papa, mama. Karena mengapa mereka ingin tahu apa itu. Jadi ini baru pengenalan. Nah setelah pengenalan itu bagaimana ini untuk melihat proses terjadinya ini lebih lanjut artinya dari proses apa setelah mengetahui sebenarnya bagaimana apa itu bisa terjadinya. Berarti ini berkaitan dengan jawaban mengenai proses pengetahuan. Kalau misalnya ini tentang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, untuk apa ilmu pengetahuan? Berarti sesuatu ada itu pasti ada manfaatnya. Jadi pertanyaan ini minimal untuk mencari bagaimana manfaat pengetahuan itu, bagaimana manfaat satu ilmu itu, apa sih tujuannya keberadaan ilmu itu. Nah, ini yang dimaksud. Jadi konsepnya ya, jadi apa itu secara ontologis, kemudian apa itu juga secara epistemologis, dan seperti apa itu atau apa manfaatnya itu aksiologis. Kemudian karakteristik karya tulis ilmiah. Karakteristik karya ilmiah mengacu pada teori yang pertama tentu, karena fungsi karakteristik karya tulis ilmiah itu sebenarnya berawal dari ragam-ragam ilmiah kalau dalam ilmu bahasa. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mengungkap sebuah teori, kemudian konsep, kemudian menjadi sebuah prinsip, dan akhirnya mengungkap sebuah fakta. Nah ini yang
harus kita kaji lebih jauh. Mengacu pada teori, jadi teori-teori yang ada yang dilahirkan oleh para filosof atau para pemikir tentu ada landasannya kan. Kemudian ada harus lugas, jadi langsung tepat pada sasarannya. Kemudian harus masuk akal atau logis. Jadi sebuah ilmiah karakteristik karya tulis ilmiah itu juga tentu efisien. Kenapa? Yes, tidak perlu kita mencari atau mencari sebuah jawaban dari sebuah masalah yang tentu kalau tidak ada manfaatnya buat apa kan. Jadi tentu efisien ini juga tepat atau sangat serasi atau sangat sesuai dengan metode yang kita pakai. Jadi efektif juga mempunyai dampak atau mempunyai pengaruh yang tentu kalau kita ingin mengambil hal-hal yang positif. Pengaruhnya seperti apa? Bagaimana metode ini? Apakah betul-betul mampu menjawab permasalahan yang ada secara tuntas atau tidak? Jadi objektif artinya tidak memihak. Jadi karakteristik karya tulis ilmiah itu tidak boleh memihak. Artinya unsur subjektif di dalam sebuah penulis tidak boleh muncul ketika memaparkan tentang masalah dan bagaimana metode penyelesaian. Ini harus objektif, sesuai apa adanya, sistematis ya. Tentu tidak mungkin dibuat kata pengantar di akhir kalau misalnya dalam penyusunan pelaporannya kan. Tidak mungkin kata pengantar dibuat di awal. Jadi harus sistematis. Kalau misalnya kata pengantar ya buatlah di akhir. Kenapa? Karena untuk mengantar sebuah tulisan itu. Karena kalau dibuat di awal berarti teman-teman mendahului nih kodrat Tuhan. Karena puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya. Makanya karena belum selesai ya tidak mungkin dibuat di awal. Tentu kata pengantar dibuat di akhir kalau sudah betul-betul selesai. Misalnya lagi verifikatif, jadi verifikatif dapat dicek kembali kebenarannya, dapat dipertanggungjawabkan, datanya betul-betul ada, betul-betul real. Masalah tersebut juga masalahnya tentu sangat-sangat memiliki jawaban-jawabannya berdasarkan metode yang kita pakai ya itu bisa dipertanggungjawabkan metode-metode itu. Jadi ada bukti atau fakta yang kita bisa cek kebenarannya. Oke, kita kembali. Terakhir prosedur ilmiah. Jadi prosedur atau metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu tersusun dari dua kata, ada metode dan ilmiah. Jadi metode itu sering diartikan sebagai cara untuk melakukan sesuatu. Jadi sedangkan ilmiah itu ya sesuatu atau segala sesuatu yang bersifat ilmu. Karena ilmu berasal dari kata ilmu pengetahuan secara ilmu pengetahuan ya, atau juga memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan, maka itu yang disebut sebagai ilmiah. Asalnya adalah syarat ilmu pengetahuan atau kaidah ilmu pengetahuan. Kemudian metode ilmiah, jadi metode itu kan cara atau langkah yang mengandung sifat ilmu untuk melakukan sesuatu. Jadi metode ilmiah ini adalah cara seseorang atau metode atau alat, bisa berupa alat yang kita pakai atau bisa berupa langkah-langkah yang kita pakai untuk memecahkan sebuah persoalan dalam perspektif ilmiah. Nah, jadi tentu mengandung sifat ilmu untuk melakukan sesuatu. Ya, karena harus ada dasarnya untuk ini, tidak boleh abstrak atau absurd apalagi. Nah, ini alurnya coba perhatikan. Di sini ada merumuskan masalah, kemudian membuat sebuah kerangka berpikirnya agar alur atau plot untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu jelas. Kemudian setelah itu kita rumuskan jawaban-jawaban yang sementara atau jawaban-jawaban kemungkinan. Jadi teori-teori hipotesis ini yang kita pakai. Kemudian kita harus uji jawaban itu, menguji hipotesis yang betulkah. Kalau ada masalah seperti ini maka jawabannya akan seperti ini. Jadi kalau kita uji ternyata tidak, maka itu akan dideskripsikan juga lebih lanjut. Ataupun kalau sesuai maka teori yang kita usul atau teori-teori atau alternatif jawaban yang kita usulkan maka itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Kemudian menentukan langkah kerja. Jadi ini berkaitan dengan kerangka pikir, tapi ini lebih teknis lagi. Ini lebih jauh menjelaskan tentang bagaimana seorang penulis ilmiah itu, atau dalam hal ini ada peneliti misalnya, akan menentukan langkah kerja seperti apa. Misalnya harus punya tahap-tahap praobservasi, harus mengobservasi awal bahwa betul tidak ada masalah seperti ini, atau memang
teman-teman mahasiswa hanya menemukan masalah-masalah yang sepele tetapi dianggap melebih-lebihkan misalnya. Jadi kita harus melihat kembali masalah itu. Setelah itu kalau sudah ada ya kita buat langkah-langkah selanjutnya. Kemudian mengolah data, misalnya data yang dihasilkan dari hasil observasi kah teman-teman, atau wawancara kah teman-teman, atau bahkan membagikan sebuah angket misalnya boleh, atau studi-studi dokumentasi, atau menemukan data-data dari sumber-sumber buku boleh. Setelah data terkumpul maka kita harus olah, mulai dari tahap-tahap ini pengumpulannya, klasifikasinya, sampai analisisnya. Dari hasil analisis itulah baru kita bisa menyimpulkan bahwa masalah itu sudah terpecahkan dengan baik atau malah berlanjut. Jadi apakah tulisan kita akan bermanfaat untuk jawaban persoalan itu nanti di kemudian hari, itu berdasarkan bagaimana cara kita menganalisis, mengolah data, dan bagaimana kita menyimpulkan jawaban atas permasalahan yang kita teliti atau kaji ya secara ilmiah. Oke teman-teman mahasiswa, ini penjelasan singkat dari saya. Adapun yang mau ditanyakan silahkan bertanya di grup yang telah saya bagikan. Nah ini tadi ini sisa di download filenya, ini silakan di download. Nah setelah itu silakan diklik ini latihan untuk pengayaan mengenai pemahaman terhadap materi. Jadi sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, silakan teman-teman review kembali materi-materi ini. Kalau masih ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Jadi setelah itu kalau sudah tuntas diskusi kita di grup atau video conference, bisa langsung menjawab latihan-latihan yang ada di sini untuk mengukur pemahaman teman-teman mahasiswa terhadap materi yang kita kaji pada kesempatan ini. Oke, terima kasih. Kita bertemu di grup sebelah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.